Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata Nasranian yang artinya Nasrani satu kali. Sedangkan bentuk jamaknya Nasrani adalah Nasara dalam Al-Quran 14 kali. Sedangkan kata qissisina yang artinya pastur satu kali. Sedangkan ruhban yang artinya para rahib sebanyak 3 kali. Rahib bisa diartikan pendeta, ruhban sebanyak 3 kali. Berikut ini kami sampaikan peristiwa-peristiwa orang-orang Nasrani, pastur, rahib, uskup yang memeluk agama Islam. Di antaranya, satu, disebabkan masuk Islam itu karena sentuhan Al-Quran dan memahaminya dan tersentuh oleh ayat Al-Quran. Diceritakan di dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di juz 7, kalau Al-Qur'annya di juz 6 dan di juz 7. Dalam tafsir ini di juz 7 di halaman 6 dan halaman 7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan mengutus Amrun bin Umayyah dan membawa surat untuk Raja Najasyi, yaitu raja di Ethiopia, Malikul Habasyah. Kemudian begitu sampai ke Raja Najasyi, akhirnya Raja Najasyi membuka dan membaca surat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Raja Najasyi itu memanggil Ja'far bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat yang hijrah di Ethiopia, Al-Habasyah. Dan Raja Najasyi mengutus para rahib dan para pastur. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam di depan para rahib, di depan para pastur Nasrani. Apa yang terjadi? Fa'amanu bil Qur'an. Mereka kemudian menyatakan beriman kepada Al-Quran. Wa fadat a'yunuhum minad dam'in. Bercucuran air mata mereka karena tersentuh oleh surat Maryam yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di halaman 9 dari juz yang sama, juz 7 tafsir Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir, diceritakan wa ba'da fathi Misra wasyam, setelah ekspansi membuka Mesir dan Syam menjadi negeri Islam, aslama kasirun minan nasara, berbondong-bondong banyak orang-orang Nasrani yang masuk Islam, fi tilkal bilad,
di daerah-daerah itu, di negeri-negeri itu, yaitu Mesir dan Syam. Yang kedua, orang Nasrani masuk Islam karena simpati penegakan keadilan di dalam Islam. Nanti ini yang kedua, orang Nasrani memeluk agama Islam, masuk ke agama Islam karena ketertarikan, simpati, terpesona oleh penegakan keadilan di Mahkamah Pengadilan Islam. Diceritakan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, jilid 15, halaman 139, hadis nomor 21.051. Diceritakan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar di pasar melihat seorang Nasrani menjual baju besi. Fa idza huwa binasraniyin yabi'u dir'an. Sayyidina Ali melihat di pasar ada orang Nasrani menjual baju besi. Kemudian Sayyidina Ali melihat, mengamatinya. Ternyata menurut keyakinan Sayyidina Ali, ternyata itu baju besi beliau yang hilang beberapa waktu yang lalu. Lalu Sayyidina Ali menghampiri orang Nasrani itu seraya mengatakan, hadihi dir'ain. Wahai orang Nasrani, ini baju besiku yang hilang. Wa bainaka qadil muslimin. Antara baini wa bainaka qadil muslimin. Antara aku dan kamu ada hakim dari hakimnya orang-orang Islam. Yaitu seorang hakim yang sangat terkenal dalam sejarah, Al-Qadi Shuraih. Hakim agung namanya Shuraih. Akhirnya datanglah di pengadilan, di depan hakim Al-Qadi Shuraih, Sayyidina Ali dan orang Nasrani. Sayyidina Ali meyakini itu baju besiku, tapi orang Nasrani juga meyakini ini hakku, ini baju besiku, milikku. Kemudian datang di pengadilan, Qadi Shuraih mengatakan kepada Sayyidina Ali sebagai penuntut, ma ara an tukhraja min yadi. Aku melihat tidak bisa Sayyidina Ali baju besi ini dikeluarkan, dilepaskan dari tangannya orang Nasrani ini untuk diserahkan kepada engkau Sayyidina Ali. Oleh karena itu, fahal min bayyinah, apakah engkau Sayyidina Ali punya saksi? Kalau ini baju besimu Sayyidina Ali, punya saksi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merasa tidak punya saksi. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Shadaqa Shuraih, benar apa yang dikatakan Shuraih. Meskipun keyakinanku itu baju besiku, tapi aku tidak punya saksi. Sayyidina Ali tidak memaksakan kehendak. Sayyidina Ali merasa sebagai penuntut, tetapi tidak punya bukti, tidak punya alat bukti. Maka Sayyidina Ali tidak bisa memaksakan kehendak untuk merebut, menarik
baju besi itu dari tangan Nasrani. Melihat kejujuran Sayyidina Ali dan melihat keadilannya Hakim Muslim Al-Qadhi Syuraih, maka orang Nasrani ini tersentuh hatinya dan menyatakan, aku bersaksi, inilah hukum-hukumnya para nabi. Amirul Mukminin ja'a ila qadih. Sebesar Sayyidina Ali, pemimpin orang yang beriman, sultannya orang yang beriman, khalifah yang keempat, Amirul Mukminin, datang ke pengadilan untuk diadili di depan hakim. Kata orang Nasrani ini, demi Allah, aku sadar dan aku mengaku betul ini memang baju besinya miliknya Sayyidina Ali. Jadi akhirnya orang Nasrani itu mengakui bahwa baju besi itu dibeli orang Nasrani dari tentara, dan tentara itu mencuri dari ontanya Sayyidina Ali, mencuri baju besi dan dijual ke orang Nasrani. Dan orang Nasrani itu tahu kalau itu menghasil curian miliknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya orang Nasrani ini masuk Islam. Malah oleh Sayyidina Ali, orang Nasrani ini justru diikhlaskan, baju besi ini diberikan, dihadiahkan kepada orang Nasrani dan diberi seekor kuda yang istimewa. Wa hamalahu ala farasin atiq. Sayyidina Ali memberikan kendaraan kepada orang Nasrani itu yang sudah masuk Islam, kuda yang pilihan, ala farasin atiq. Yang ketiga, orang Nasrani masuk Islam karena kewiraian dan kezuhudan umat Islam dan doa umat Islam. Jadi ada orang Nasrani masuk Islam karena melihat kezuhudan, kewiraian orang Islam dan simpati dengan doa kearifan orang Islam. Saya baca dalam ensiklopedia orang-orang taubat, kitab berjudul At-Tawwabin, kitab berjudul At-Tawwabin, karya Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi, di halaman 227-228 diceritakan ada seorang ulama sufi mempunyai 40 santri. 3 hari mereka tidak makan. Ulama sufi bersama santrinya itu 3 hari tidak makan. Maka mereka lapar. Kemudian ijtihad kiainya, ijtihad ulama sufi itu karena kondisi yang darurat dan terpaksa, maka diizinkanlah sebagian santrinya untuk keluar dan meminta makanan kepada orang lain. Maka datanglah santrinya itu mendatangi ke klinik dokter, duduk di tokonya seorang dokter, toko yakni kliniknya dokter Nasrani. Fajalasa ala dukani tabibin nasraniyin. Maka salah satu santri ulama sufi itu duduk di depan klinik atau tokonya tempat dokter Nasrani bekerja. Banyak pasien di sana. Kemudian setelah pasien-pasien lain itu dilayani oleh dokter Nasrani itu,
Pada gilirannya, santri seorang ulama sufi tadi menemui dokter yang tujuannya untuk meminta makanan. Tetapi belum dinyatakan meminta makanan, dikira ini pasien, orang sakit karena lapar. Maka diperiksa dahulu oleh dokter Nasrani itu. Begitu diperiksa, maka dokter ini memahami, ini bukan orang yang punya diagnosa riwayat sakit ini dan sakit itu. Kemudian dokter Nasrani itu memerintahkan ajudannya untuk membelikan roti. Khubzin roti, biritli khubzin, satu kati roti, sejumlah roti, waritli shiwa, dan satu kati daging bagar, daging yang dipanggang, shiwa, waritli halwa, dan satu kati manisan atau permen. Dan ini diberikan kepada seorang santri fakir tadi yang setelah dilihat oleh Nasrani tadi, dokter Nasrani, ini bukan orang sakit, tapi ini orang kelaparan. Dokter Nasrani itu memahaminya dan memerintahkan ajudannya untuk memberikan roti, daging bakar, dan manisan atau semacam permen. Subhanallah. Kemudian santri yang miskin tadi, yang kelaparan tadi, mengaku terus terang kepada dokter Nasrani, terus terang bahwa yang kelaparan ini bukan saya saja, tetapi ini untuk satu orang seorang ulama dan 40 orang santrinya seorang sufi. Maka dokter Nasrani itu mencukupi semua, membelikan semua, baik itu roti, daging panggang, manisan, untuk jatah 40 orang ditambah kiainya atau gurunya, seorang ulama sufi. Tapi dibawa oleh, begitu masuk di Duairah, asrama kecil, pondok pesantren kecilnya orang sufi tadi, maka santri yang mendapatkan makanan dari dokter Nasrani itu datang menemui kiainya, lalu menceritakan telah mendapatkan makanan jatah 40 santri dan kiai dari seorang dokter Nasrani. Diceritakan semua kepada kiainya. Maka apa kata kiainya? Kata kiainya, tad'una Allaha lahu qabla tu'ami. Kita jangan segera memakannya. Doakan dulu untuk dokter Nasrani itu. Semoga dokter Nasrani itu diberi keselamatan oleh Allah dari api neraka, dan didoakan doa-doa yang lain. Didoakan doa-doa yang lain. Jadi kiainya mengatakan, tad'una Allaha lahu qabla tu'ami. Doakan dulu dokter Nasrani itu sebelum kita memakan makanan yang diberikan olehnya. Kita doakan dulu, doakan semua bin najat, supaya diberi keselamatan minan nari, dari api neraka. Fada'au lahu, maka santri-santrinya dan bersama kiainya mendoakan baik untuk dokter Nasrani itu, didoakan baik, didoakan selamat dari api neraka. Bagaimana? Ternyata dokter Nasrani ini ikut
di belakangnya, mengintip dari belakang. Mengintip dari belakang, mendengarkan doa itu, dan melihat sikap ulamanya, sikap kiainya, keikhlasan kiainya, kesolihan kiainya, kewiraian kiainya, kezuhudan kiainya, dan doa positif mereka. Akhirnya Dr. Nasrani itu tertarik, tersentuh hatinya, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Nasrani masuk Islam karena menyaksikan suatu keajaiban. Diceritakan oleh Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, dengan sarahnya, kitab yang sarahnya bernama Sarah Irsyadul Ibad Manahijul Imdad, karya Syekh Ihsan Jampes Kediri, di jilid 1 halaman 37. Diceritakan Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, melihat seorang uskup Nasrani yang dikenalnya sebelumnya sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Berarti sudah memeluk agama Islam. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, apa ceritanya? Apa sebabnya kamu seorang uskup Nasrani memeluk agama Islam? Maka uskup Nasrani itu bercerita, suatu ketika saya uskup Nasrani sedang menaiki sebuah perahu. Perahunya sebuah perahu di laut, menaiki perahu di laut. Kemudian perahu yang kami naiki itu pecah, dan aku diberi selamat hanya menaiki satu papan kayu dari perahu itu, dan diombang-ambing oleh ombak. Maka aku terdampar di satu pulau. Begitu terdampar di satu pulau, aku berada di sana. Datanglah waktu malam. Aku takut dengan diriku sendiri, karena sendirian di pulau itu. Aku khawatir dengan diriku sendiri dari binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang berbisa. Khawatir dari ancaman binatang ad-dawab. Maka aku memanjat di atas pohon dan tidur di dahan pohon. Di tengah malam, ternyata aku melihat seekor hewan di atas permukaan air. Wa idza bidabbatin, aku melihat seekor hewan ala wajhil ma, di atas permukaan air, tusabbihu Allah, sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala bilisanin fasih, dengan lidah yang fasih, dan mengucapkan la ilaha illallah al-ghaffar. Binatang itu yang di atas permukaan air mengatakan tiada Tuhan selain Allah al-ghaffar, maha mengampuni. Muhammadun Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar,
Muhammad utusan Allah, An-Nabiyyu seorang nabi, Al-Mukhtaru manusia pilihan. Aku melihatnya, binatang yang mengucapkan kalimat itu. Akhirnya binatang itu atau hewan itu sampailah ke daratan. Aku amati bentuk binatang itu. Ternyata binatang itu ra'suha ra'su na'amah. Ternyata kepalanya adalah kepala burung onta. Jadi kepala binatang itu kepala burung onta. Binatang atau hewan itu kepalanya kepala burung onta. Wa wajhuha wajhu insan. Wajahnya wajah manusia. Wa qawaimuha qawaimu ba'ir. Kakinya kaki onta. Wa zanabuha zanabu samakatin. Ekornya ekor ikan. Maka aku takut dengan binatang itu. Aku takut celaka. Akhirnya aku turun dari pohon dan lari. Ternyata binatang itu, hewan itu bisa bicara dan menyatakan kepada aku, berhentilah, jangan lari. Aku ditanya oleh hewan itu, madinuka, apa agamamu? Aku jawab, Nasrani. Kemudian hewan itu mengajakku masuk agama Islam. Ternyata hewan itu menyatakan, fa innaka qad halalta bi fina'i qaumin min mu'minil jin. Engkau sedang bertempat di pelataran kaum jin-jin yang beriman. Ternyata itu bukan hewan, bukan binatang, tapi jelmaan dari jin. Ternyata aku sedang berada di pulau jin. Jin-jin yang beragama Islam, jin-jin yang beriman. Kemudian aku bertanya kepada binatang itu, hewan itu yang jelmaan dari jin. Fakifal Islam, bagaimana cara masuk Islam? Hewan itu menjelaskan, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka aku ikut mengucapkannya. Dan hewan itu yang jelmaan dari jin mengatakan, menanya pada aku, apakah ingin bertempat di sini atau ingin pulang ke rumah? Maka aku menjawab, ingin pulang ke keluargaku. Tidak lama kemudian lewatlah perahu. Dan aku mengikuti, dan akhirnya lewatlah sebuah perahu. Begitu lewat sebuah perahu, penumpang perahu itu menawari aku untuk ikut bersama perahu tersebut. Ternyata di dalam perahu tersebut ada 12 orang beragama Nasrani. Aku cerita kejadian tadi. Akhirnya seluruhnya fa-aslamu kulluhum, seluruhnya begitu mendengar cerita dari aku tadi, cerita keajaiban tadi, fa-aslamu kulluhum, mereka masuk memeluk agama Islam. Berarti memeluk agama Islam karena mengetahui, merasakan suatu keajaiban. Ini terjadi, diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Zainuddin Al-Malaybari dengan syarahnya Manahijul Imdad karya Kiai Haji Syekh Ihsan Jambes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.